Mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita harus bertani? Atau kenapa kita nggak hidup bebas berpetualang aja sih biar seru kayak One Piece? Ketika berbicara poin atau titik terpenting yang mengubah sejarah peradaban manusia, maka sejarah agrikultur atau pertanian adalah salah satu yang terdepan. Pengetahuan dan kemampuan manusia yang akhirnya dapat mendomestikasi tanaman pangan dan hewan liar telah mengubah sepenuhnya bagaimana cara manusia membangun peradaban. Manusia tidak perlu lagi mencari, berpindah tempat demi sebuah pangan dan sandang. Semua dapat ditemukan ketika membuka pintu rumah dan melihat keluar jendela, melangkahkan kaki ke tanah lapang yang hijau dan kuning. Sejauh yang bisa ditemukan oleh arkeolog dan dijelaskan oleh sejarawan, manusia mulai membudidayakan tanaman pangan sekitar 12.000 tahun yang lalu. 12.000 tahun yang lalu adalah periode terakhir Ice Age atau zaman es yang menyelimuti sebagian besar dunia. Sebuah zaman di mana kedinginan berlangsung selama kurang lebih ratusan ribu tahun. Setelahnya perubahan iklim terjadi secara masif. Dunia menjadi lebih hangat, menyuburkan tanah dan memungkinkan untuk bercocok tanam. Dunia yang tadinya dingin dan diselimuti oleh salju dan es tidak memungkinkan manusia untuk bertani yang tentunya hasilnya tidak dapat dipanen hanya dalam 5 menit atau 1 jam, melainkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Di masa-masa sebelum ini, manusia hidup berpindah-pindah atau yang kita kenal dengan istilah nomaden. Manusia pada masa itu berpindah-pindah tempat karena mereka mengandalkan teknik berburu dan mengumpulkan makanan dari apa yang mereka temukan. Mereka membangun suatu perkemahan atau tempat tinggal sementara. Ketika suatu sumber persediaan pangan di tempat itu habis, maka mereka berpindah tempat. Adapun, tidak ada kesimpulan yang pasti mengenai pemicu manusia akhirnya bertani. Apakah ketidaksengajaan, ataukah faktor lingkungan, ataukah rasa penasaran manusia itu sendiri? Tidak ada fakta yang pasti individu atas nama siapa yang mencetuskan ide ini. Yang pasti, semua ini tidak terjadi secara instan, melainkan sebuah proses. Mereka sebisa mungkin memburu hewan-hewan lokal yang ada, apapun itu yang bisa mereka konsumsi untuk bertahan hidup. Demikian juga dengan tanaman, apapun itu yang memungkinkan untuk dikonsumsi. Sejauh yang berhasil ditemukan oleh para ahli, mereka menyimpulkan bahwa kurang lebih pada tahun yang sama, masyarakat di setiap benua memulai masa agrikultur mereka masing-masing di Eurasia, Amerika, dan Afrika. Dikarenakan daerah yang lebih subur dan cocok untuk bertani adalah di sekitar sungai, maka akan kita temukan kesamaan di mana para manusia terdahulu ini memulai pertaniannya. Ini adalah keidentikan bahwa mereka mulai membangun tempat tinggal yang lebih permanen di sekitaran sungai sebagai pusat kehidupan. Seperti hukum alam, selalu ada sisi baik dan buruk. Bertani artinya kita harus menunggu. Dalam pertanian, tidak semua jenis tanaman bisa dibudidayakan sebagai produk pangan yang efisien. Alhasil, manusia perlu menetap untuk menunggu hasil panen dan variasi makanan menjadi terbatas. Namun, hasil dari pertanian lebih melimpah dibandingkan jika harus berburu. Membuat manusia hanya perlu menyimpannya saja tanpa harus berpindah tempat untuk bertani. Menetapnya manusia pada suatu komunitas kecil yang kemudian menjadi besar, menjadi suatu peradaban, ini adalah awal dari meningkatnya secara drastis populasi manusia. Dari ratusan menuju ribuan dan kini ada miliaran manusia menetap di seluruh penjuru bumi. Bertani memberikan waktu luang yang lebih bagi manusia, tidak semua orang pergi ke ladang. Hal ini pun berhasil dimanfaatkan untuk berpikir dan berkreasi, menciptakan teknologi dan pengetahuan yang nantinya akan terus berkembang. Hal paling sederhana adalah kita mengetahui bahwa pertanian membutuhkan dukungan alam yang optimal. Jika keoptimalan ini hilang atau bisa kita katakan terjadi bencana alam, maka inilah yang menyulitkan manusia pada masa itu. Apalagi jika kerusakan ini terjadi secara masif pada ladang pertanian yang mereka miliki. Maka potensi penyebaran kerusakan akan lebih cepat merata ke semua yang bertempat tinggal di sana. Kemudian, jenis tanaman yang terbatas juga secara tidak langsung dapat membatasi jenis nutrisi yang diserap.
Ada kalanya hal ini berpengaruh pada keseimbangan nutrisi dan menjadikan manusia lebih rentan terhadap penyakit. Itulah bagaimana sekilas perjalanan manusia menjadi manusia dan terus menjadi manusia. Bagaimana cara kita bertahan hidup adalah sebuah pilihan yang dinamis. Tidak ada ketentuan pasti kita harus bagaimana dalam menjalankannya.